Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan menjelaskan tentang asam-asam lemak yang beranggotakan Anissa Firdaus, Ariyanti Salsabila, dan Nurul Aini Safitri. Asam lemak ialah asam karboksilat dengan rantai alifatik panjang, baik jenuh maupun tak jenuh. Hampir semua jenis asam lemak yang alami memiliki rantai tak bercabang dengan jumlah atom karbon genap, mulai dari 4 sampai 28. Asam lemak ialah sumber nutrisi bahan bakar penting untuk hewan dan manusia. Pada hewan, asam lemak dimetabolisme dan menghasilkan ATP pada jumlah yang banyak. Asam lemak berantai panjang tidak bisa melintasi penghalang darah otak dan sehingga tidak dapat digunakan menjadi bahan bakar oleh sel sistem saraf pusat. Akan tetapi, asam lemak rantai pendek bebas dan asam lemak rantai sedang dapat melintasi BBB selain glukosa dan badan ketona. Jenis-jenis asam lemak. Asam lemak mempunyai ikatan rangkap karbon-karbon yang juga dikenal sebagai tak jenuh. Sedangkan asam lemak tanpa ikatan rangkap dikenal sebagai asam lemak jenuh. Mereka juga memiliki beda panjang. Rantai asam lemak berbeda-beda panjangnya, seringkali dikategorikan sebagai pendek sampai sangat panjang. Yang pertama yaitu asam lemak rantai pendek. Ialah asam lemak dengan ekor alifatik yang memiliki jumlah karbon 5 atau kurang. Misalnya asam butirat. Yang kedua, asam lemak rantai sedang. Ialah asam lemak dengan ekor alifatik yang mempunyai jumlah karbon 6 sampai 12 yang bisa membentuk trigliserida rantai sedang. Yang ketiga, asam lemak rantai panjang. Ialah asam lemak dengan ekor alifatik 13 sampai 20 karbon. Yang keempat, asam lemak rantai sangat panjang. Ialah asam lemak dengan ekor alifatik sama dengan 22 karbon atau lebih. Asam lemak tak jenuh. Asam lemak tak jenuh mempunyai satu ataupun lebih ikatan rangkap antar atom karbon. Dua atom karbon di dalam rantai yang terikat di sebelah ikatan rangkap dapat membentuk konfigurasi cis atau trans. Berikut beberapa contoh asam lemak tak jenuh. Contohnya, asam miristoleat memiliki ikatan rangkap pada C ke9, dihitung dari gugus karboksilat dan membentuk konfigurasi cis. Sumber asam lemak tak jenuh. Sumber asam lemak tak jenuh berasal dari kacang-kacangan, avokado, dan zaitun. Penelitian telah menunjukkan bahwa lemak tak jenuh dapat menyehatkan jantung dan mempunyai kemampuan menurunkan kolesterol LDL dan meningkatkan HDL atau kolesterol baik. Selanjutnya ada asam lemak jenuh. Asam lemak jenuh merupakan asam lemak yang tidak mempunyai ikatan rangkap. Oleh karena itu, asam lemak jenuh sering disebut juga dengan asam lemak yang jenuh dengan hidrogen. Maksudnya, pada masing-masing karbon dalam rantai memiliki 2 atom hidrogen. Namun, apabila memiliki ikatan rangkap, maka jumlah hidrogen yang terdapat pada masing-masing karbon akan berkurang. Di sini terdapat beberapa contoh dari asam lemak jenuh. Salah satu contohnya yaitu asam arakidat. Di sini dapat dilihat bahwa tidak ada ikatan rangkap pada strukturnya dan pada masing-masing karbon terdapat 2 atom hidrogen. Sumber dari asam lemak jenuh yaitu berasal dari daging, susu, keripik, dan produk makanan olahan lainnya. Asam lemak jenuh ini dapat meningkatkan kolesterol LDL. Selanjutnya ada asam lemak esensial. Asam lemak esensial adalah asam lemak yang dibutuhkan pada tubuh manusia, akan tetapi tidak bisa dibuat dalam jumlah yang mencukupi dari substrat lain, oleh karenanya harus diperoleh dari luar tubuh. Ada 2 kelompok asam lemak esensial. Yang pertama yaitu yang memiliki ikatan rangkap berjarak 3 atom karbon dari ujung metil, dan yang kedua yang mempunyai ikatan rangkap berjarak 6 atom dari ujung metil. Di sini terdapat contoh dari asam lemak esensial, yaitu asam linoleat. Asam linoleat ini
merupakan asam lemak esensial yang mempunyai ikatan rangkap berjarak 6 atom dari ujung metil, yang merupakan asam lemak omega 6 tak jenuh ganda dan merupakan salah satu dari 2 asam lemak esensial bagi manusia yang harus mendapatkannya melalui makanan. Ini asam linoleat ini merupakan minyak tidak berwarna atau putih yang hampir tidak larut dalam air. Dapat dilihat dari gambarnya bahwa pada asam linoleat terdapat ikatan rangkap pada atom karbon ke-6 yang dihitung dari ujung metil atau CH3. Selanjutnya ada asam alfa linoleat, merupakan asam karboksilat dengan rantai 18 karbon dan 3 ikatan rangkap cis. Ikatan rangkap pertama terletak di karbon ketiga dari ujung metil, rantai asam lemak yang dikenal sebagai ujung N. Jadi asam alfa linoleat adalah asam lemak N3 atau omega 3 tak jenuh rangkap. Bisa dilihat pada gambarnya bahwa terdapat ikatan rangkap pada karbon ketiga, 6, dan 9 yang dihitung dari ujung metil atau CH3. Minyak nabati dari biji-bijian adalah sumber utama asam alfa linoleat, terutama biji flax, chia, perilla, biji rami, rapa, dan kedelai. Asam alfa linoleat juga diperoleh dari membran tilakoid daun tanaman Pisum sativum atau kacang polong. Lalu di sini terdapat tabel kandungan asam lemak dalam lemak makanan. Sebagai contohnya yaitu lemak babi. Lemak babi itu mengandung 40,8 gram per 100 gram lemak jenuh, mengandung 43,8 gram per 100 gram lemak tak jenuh tunggal, mengandung 9,6 gram per 100 gram lemak tak jenuh ganda, mengandung 93 mg per 100 gram kolesterol, serta mengandung 0,60 mg per 100 gram vitamin E. Reaksi asam lemak. Keasaman. Semakin panjang rantainya, kelarutan asam lemak dalam air menurun tajam, sehingga asam lemak rantai panjang hanya memiliki dampak minimal terhadap pH larutan berair. Meski asam lemak tersebut tidak larut dalam air, ia larut dalam etanol hangat dan dapat dititrasi dengan larutan natrium hidroksida menggunakan indikator phenolphthalein. Analisis ini digunakan untuk menentukan kandungan asam lemak bebas dalam lemak, yaitu proporsi trigliserida yang telah dihidrolisis. Hidrogenase dan pengerasan. Asam lemak terhidrogenasi kurang rentan terhadap ketengikan. Oleh karena titik lebur asam lemak jenuh lebih tinggi daripada prekursor tak jenuhnya, proses ini disebut dengan pengerasan. Teknologi terkait digunakan untuk mengubah minyak sayur menjadi margarin. Hidrogenase trigliserida memiliki kelebihan karena asam karboksilat mendegradasi katalis nikel sehingga diperoleh sabun nikel. Selama proses hidrogenasi, asam lemak tak jenuh dapat berisomerisasi dengan konfigurasi cis dan trans. Sirkulasi dalam tubuh. 1. Pencernaan dan asupan. Asam lemak rantai pendek dan sedang langsung diserap ke dalam darah melalui kapiler usus dan beredar melalui vena porta, seperti penyerapan nutrisi lainnya. Namun, asam lemak rantai panjang tidak dilepaskan langsung ke dalam kapiler usus. Malah, mereka diserap ke dalam dinding lemak pilus dan tersusun menjadi trigliserida kembali. Trigliserida disalut dengan kolesterol dan protein atau salut protein menjadi senyawa yang disebut kilomikron. Dalam sel, kilomikron dibebaskan ke dalam kapiler limpa yang disebut dengan lakteal dan menyatu menjadi saluran limpa yang lebih besar. Ia kemudian ditransport melalui sistem limpa dan ductus thorax naik ke dekat jantung atau tempat arteri dan pena yang lebih besar. Ductus thorax mengosongkan kilomikron ke dalam aliran darah melalui pena subclavia. Pada titik ini, kilomikron dapat membawa trigliserida ke jaringan tempat mereka disimpan atau dimetabolisme sebagai energi. 2. Metabolisme. Asam lemak yang tersedia baik melalui asupan maupun penarikan cadangan trigliserida dalam jaringan lemak didistribusikan ke dalam sel untuk digunakan sebagai bahan bakar kontraksi otot dan metabolisme umum. Mereka dipecah menjadi CO2 dan air oleh mitokondria intrasel, membebaskan energi dalam jumlah besar, ditangkap dalam bentuk ATP melalui oksidasi beta dan siklus asam sitrat. 3. Distribusi. Asam lemak darah berbeda bentuknya dalam berbagai tahapan dalam sirkulasi darah.
mereka masuk melalui usus dalam kilomikron, tetapi juga dapat sebagai lipoprotein densitas rendah atau VLDL dan lipoprotein densitas rendah atau LDL setelah diproses di dalam liver. Selain itu, ketika dilepaskan dari adiposit, asam lemak berada dalam darah sebagai asam lemak bebas. Sekian presentasi kalau dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.